Halo Vokasi, podcast anak komunikasi. Selamat datang di episode spesial Vokasi hari ini. Saya Dahlia sebagai host. Hari ini bakalan ngobrol tentang kisah perjalanan penggemar K-pop. Dan sekarang kita sudah bersama Julia, narasumber kita sekarang ini. Halo Vokasi, aku Julia, aku K-popers. Oke Julia, ceritain dong tentang pengalaman kamu sebagai K-popers dan kapan dan siapa idol favorit kamu? Kapan aku jadi K-popers? Sebenarnya udah lama ya, tapi yang bener-bener banget aku dalemin itu tuh tahun kalau nggak salah 2019 pas awal aku masuk SMK. Karena kayaknya aku terpengaruh ya dari teman-teman SMK aku, karena teman-teman SMK aku tuh rata-rata K-popers. Awal aku suka itu lihat Suga dari BTS. Jadi aku nge-stan tuh BTS. Oke. Lagu favorit kamu apa dari lagu BTS? Lagu favoritku banyak sih sebenarnya, karena kan lagunya banyak ya. Udah gitu lagunya kalau nggak salah tuh saling nyindir ya. Sebenarnya nggak nyindir sih, cuman kayak savage aja gitu loh untuk lirik-liriknya gitu. Paling aku suka sih No More Dream. Gitu aku suka banget. Bahkan aku sering nyetel kalau misalkan lagi ngerjain sesuatu gitu. Ngerjain tugas, kegiatan gitu. Lebih sering lagu itu ya. Ada momen spesial nggak selama kamu sebagai K-popers? Spesial sih nggak ada ya. Cuman kalau misalkan aku lagi terpuruk atau aku lagi rasain gonjang-ganjing gonjang-ganjing kayak stres banget gitu ya. Gitu. Ya aku dengerin lagu-lagu mereka aja. Kayak tambah semangat nih gitu, karena kan lagunya ngebeat kan, kayak nambah semangat, tambah kayak oh iya gue bisa ya gitu. Berarti kamu pernah ngerasa K-pop itu jadi pelarian masalah pribadi? Kalau pelarian sih enggak ya, enggak aku kalau misalnya punya masalah ya enggak larinya ke K-pop gitu. Kalau misalnya ada masalah doang ke K-pop itu enggak gitu. Cuman ya kalau misalkan mungkin kalau aku lagi bad moodnya dengan lagu mereka gitu aja sih. Kamu punya idol? Punya BTS juga. Wah, punya stan siapa? Namjoon. Ih, keren ya dia ya. Maksudnya pinter banget ya. Pinter banget. IQ-nya 150, 108, 180. Wah, maksudnya wah. Keren tuh Namjoon. Leader juga kan dia kan? Iya. Dia tipe aku juga. Dari segi apa tuh kalau boleh tahu? Dari segi dia sebagai pemimpin dewasa, tapi juga lucu. Setahu aku Namjoon tuh ini ya, tegas ya orangnya ya? Tegas banget. Waktu BTS Family itu perasaan kamu gimana? Aku nangis sebenarnya. Karena kan waktu itu tuh awal tuh aku emang sempet doa kayak gini, ya udah nggak apa-apa deh BTS One Mil tapi barengan gitu loh. Maksudnya kayak ya udah 7-7-nya One Mil nih masuk, karena kan jadi pas comeback tuh ya semuanya langsung ada gitu loh. Nggak yang kayak oh nih satu nunggu 2 tahun lagi comeback, 3 tahun lagi comeback gitu kan. Jadi kayak pas dikabulin, ternyata dikabulin, aku shock kan, kayak dikabulin ternyata semuanya One Mil walaupun beda bulan, tapi ya berasa sih ya. Pertama kan kalau nggak salah Jin. Iya Jin. Ya kan Jin aku masih biasa aja. Ya udah, karena kan memang dia paling tua kan di BTS tuh. Terus kan yang kedua si Jihope. Baru yang lainnya kan. Itu pas Suga aku nangis karena nggak ada kabar kan dia. Kayak ya udah ambil aja, kayak nggak tahu dia di prajurit mana, ditempatin di mana gitu. Aku nggak tahu gitu. Terus tapi ya mungkin karena dia waktu itu sempat ada insiden kecelakaan, ya kan, cedera di bahunya. Mungkin pihak sananya punya kebijakan gitu loh. Tapi
katanya sih ya, katanya dia ditempatin di bagian administrasi aja gitu. Ya semoga sih bener ya, karena kita nggak tahu, kabarnya juga nggak dikasih kabar dia ngapain aja. Jarang banget. Jarang banget kan, hampir nggak pernah malah kita di mana-mana berita-berita kan cuman ya Jin jadi pemimpin atau apa-apa kan kayak gitu doang. Nah, waktu beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah Jimin punya skandal pernah pacaran. Menurutmu gimana? Aku kebetulan biasanya juga Jimin berdua tuh kan, berdua tuh ya kan, saling erat banget kan. Jimin punya skandal, itu aku kecewa sih. Aku kecewa lebih ke Jiminnya, ke ceweknya juga, karena kayak maksudku tuh kalau misalkan memang dia berhubungan, misalkan dia juga beneran pacaran, kayak ya udah tetap di keep aja gitu loh. Karena kan ya kita kan juga sebagai K-popers kan, sebagai army kan kayak kecewa iya, cuman kan kita juga nggak mau untuk kayak ngebiarin hidup idol kita juga gitu-gitu aja kan, kayak dia juga pantas berhak bahagia segala macem kayak gitu. Cuman ya ada sih rasa kecewanya, ada rasa marahnya, ada sempat waktu itu kayak aku nggak mau ngebiasin Jimmy lagi karena itu. Karena kan biasanya kalau misalkan berita kan kita tunggu konfirmasi dari agensinya kan, dari si bikinnya kan, bikin hype maksudnya, dari hype-nya kan. Jadi udah sampai kabar itu nggak keluar ya, aku nggak bakal percaya sama berita itu gitu, kecuali baru dengar di Weverse tuh, halo ini Big baru tuh, oh berarti benar ini beritanya kayak gitu. Kalau selagi nggak ada kabar ya aku nggak bakalan percaya sama berita itu. Berarti sekarang stand cuma Suga? Masih dua-duanya. Masih dua-duanya. Dan apa motivasi kamu dalam perjalanan jadi K-popers? Motivasinya selama perjalanan dari K-popers sebenarnya pelajarannya ya, terutama Suga, biasku. Dia tuh baik banget ya, maksudnya dia tuh selalu, bahkan dia punya bangun sekolahan. Iya kan ya? Iya. Bangun sekolah ini apa? Untuk anak-anak maaf yang kurang mampu, keterbatasan gitu. Dia selalu ngasih yang terbaik bagi pelajar yang di sana gitu. Bahkan dia nggak ngenalin diri dia tuh sebagai Suga BTS, tapi sebagai ya udah saya Suga Minyoongi, bukan Suga Minyoongi, karena kan dibilangnya Sundenim kan dia gitu. Jadi ya banyak sih kayak sabarnya, terus jadi dirinya dia sendiri kayak gimana. Aku belajar banyak sih dari dia, kayak ngadepin orang-orang yang nggak perlu dihadapin lagi. Tapi kayaknya cuma apa ya, nggak cuma itu, tapi kayaknya kelihatannya idaman ya. Yogi Marry Me. Aku pernah komen itu pas dia live, kayak selalu oh, you marry me. Cuman tuh karena kan ada ya yang bias yang mungkin muak dengan ngomong-ngomong kayak gitu, dengan jergan-jergan kayak gitu. Jadi kayak, tapi tuh Yogi enggak, kayak ya udah gitu loh, kayak apapun yang ARMY suka ya udah lakuin aja gitu. Cuman ya kalau masih batas wajar ya yang apa-apa kali ya, tapi kalau udah batas wajar sih ya nggak dibenarkan juga kayak gitu. Nggak diem aja sih pasti. Iya, tapi kemarin waktu itu sempat live kayaknya dia pas mau, kayaknya dia tahun depan mau comeback, terus lagi latihan dia live, terus ada salah satu orang yang Yogi Marry Me, tapi tuh bukannya kayak ih apaan sih ini nggak boleh gini, nggak, tapi dia meladeni ya udah nikahin aku gitu. Jadi kan kayak disetujuin gitu kan, dari biasanya disetujuin gitu. Jadi kayak yaudah makin lah kalau misalkan Yogi Marry Me. Tapi kayaknya waktu itu sempet deh waktu si RM live. Oh iya. Iya kan ya, sempat ada itu juga kan omongan. Cuman ya kalau misalkan RM kayaknya dia kalau live selalu sendiri kali ya. Selalu. Apa sih dia, maksudnya kenapa sih dia kayak ini marah kayak gitu? Yang lebih banyak komentarnya itu di saat salah satu membernya itu live, mereka tuh selalu nyariin member lain. Keselnya di situ. Jadi dia sebenarnya cuma ngegasin, tapi ada komentar ARMY itu yang nggak enak gitu. Tapi dia tetap minta maaf di Weverse kemarin. Ini kayak salah, itu yang oknum-oknum aja kali ya. Iya. Maksudnya kan
yang kita tahu kan kalau RM live kan juga sendiri ya, selalu sendiri kan. Biasanya kayak RM terus Jungkook tuh sendiri. Kalau Jungkook ya mungkin di Weverse, tapi kalau misalkan yang di Instagram tuh biasanya si Taehyung biasa di Instagram agak dia. random. Ya memang dia enggak, dia emang itu gak jelas itu orang emang. Tadi malam juga Jungkook live jam 2 pagi atau ngapain. Iya, dia tuh kenapa ya, maksudnya kalau live tuh di jam-jam kita istirahat gitu. Kayak entah kelakuannya random, kayak maaf ya, ngelipat boxernya dia, terus nyari buka-buka bungkus ciki cuma buat nyari gambar dia doang. Tapi keren loh dia, kayak pengaruhnya tuh besar ya, karena langsung habis gitu loh ciki itu yang dibeli sama Jungkook. Maka itu keren sih. Di Indonesia nggak? Di Indonesia nggak ada, karena mungkin maaf ya, udah halal kali ya, kita kan nggak tahu. Kamu pernah apa ya, ngefans terus obsesi? Kamu pernah terlalu obsesi gitu sama dia? Terlalu terobsesi kayak cinta mati gitu? Iya. Pernah, ada momen-momennya pernah. Apa itu? Kayaknya awal-awal pertengahan kali ya, tahun 22-23 kali ya. Itu kok bergaya banget Suga. Bener-bener kayak gue gak mau, gue maunya harus sama Suga, gue harus Suga, tipe gue Suga segala macam, Suga. Kayak Suga kena skandal ini, kayak aku langsung kayak gue gak mau Suga gitu. Skandal ini gue gak mau Suga gitu. Tapi kan ya balik lagi ya gitu. Iya. Kalau misalkan kalau belum ada konfirmasi dari dikit ya aku nggak percaya gitu. Cuman ya mungkin namanya perempuan kali ya, jadi kayak ini nih Suga nih, dia ngomong Suga gitu, dia udah kayak gini gitu. Dia kan kalau apa selalu diem kan masalahnya. Kalau Suga tuh nggak yang kayak orang-orang ngomong atau segala macem. Kalau dia ya udah bener-bener diem, ya bener diem gitu, nggak ada kabar sama sekali gitu kan. Itu yang buat si nge-stan Suga ini kepikiran, overthinking gitu. Kalau lagu favorit dari Suga apa? Decita, Caulah Decita. Diulang-ulang terus Keren. ya? Iya, waktu itu pas baru rilis aku setiap hari kali dengerin itu karena keren banget. Kayak MV-nya tuh keren banget, keren parah. Gue cakep banget Suganya. Kalau nggak salah di MV-nya tuh nongol deh si Jin sama si Jungkook kan, jadi villain Agak lah. emang dua orang itu kayak emang, tapi keren banget. Jadi kayak maksudnya kalau misalkan mereka berdua maksudnya cuman kayak sekelibat doang kayak gitu, tapi keren ya, kayak tetap cakep gitu walaupun dipakein jenggot segala macam. Tapi emang dasarnya cakep kali ya. Emang cakep, mau diapain juga. Nah, tahun depan 2026 kabarnya kalau BTS itu bakal comeback. Menurut kamu gimana? Keren sih, ya itu kan yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Sama ARMY. Jadi ya sangat dinanti-nanti. Kayak nunggunya sih ya bakal keluar apa nih, apa hal baru apa nih yang bakal mereka lakuin atau mereka munculin gitu. Karena kan yang sejauh ini kan mereka nggak ada yang kayaknya kabar-kabar mau comeback juga baru-baru ini kan. Iya, baru ini. Kayak mereka update saat mereka latihan, mereka live setelah mereka latihan gitu kan. Kan awal-awal tuh nggak ada sama sekali. Mungkin kayaknya yang bakal ada surprise ya, Surprise buat besar. tahun depan. Ya semoga sih ada hal baru aja yang dikeluarin. Kalau konser ikut nggak? Pengen, tapi mahal ya. Itu paling belakang aja 3 juta, 2,5. Itu paling belakang banget gitu. Paling depan ya 10 juta, 15 juta lebih. Kalau misalkan murah langsung ke backstage sih ya nggak apa-apa, karena semua orang maunya kayak gitu kan. Langsung ke backstage. Tapi ini balik lagi nih, gimana tuh, karena kan kita masih mahasiswa ya, ya palingan nonton dari orang-orang lah ya di TikTok gitu, keluar gitu. Tapi kalau misalkan dibilang mau nonton sih ya mau nonton. Berarti ada ini nggak, musik video yang kamu suka banget yang pernah dipulang gitu? Musik video, MV-nya gitu maksudnya. Apa ya? Oh ini Fire. Itu karena zaman-zamannya mereka tuh
stylannya tuh oke banget gitu loh, kayak cowok banget gitu, kayak yang pakainya juga levis yang skinny, kayak yang ngepres gitu. Itu aku masih suka waktu di situ. Apalagi ya, balik lagi Suganya cakep banget. Bener-bener cakep parah. Mereka semua sih, cuman yang karena aku ngebiasin Suga ya, jadi kayak udah yang aku lihat Suga aja gitu. Tapi situ juga cakep. Berarti kamu pernah sering komen di Loversi? Kalau komen enggak, tapi pantengin iya. Kayak update mereka bikin apa gitu. So kalau lebih tahu, kamu suka lagu apa? Kalau lagu pertama kali instan itu ingetin aku sama Not Today. Apa tuh? Not Today itu pas aku lagi kayak hari terburuk kali ya, hari sial mungkin ya, rasa bersalah sama diri sendiri. Terus ngeliat MV Not Today dan ngerasa kayak nggak harus hari ini kok kamu bener gitu kan, besok ada hari besok lagi. Dari situ tuh aku langsung nge-stan cari tentang mereka. Aku jatuh cinta sama Namjoon. Terus? Namjoon tuh beda dari yang lain aja. Namjoon. Iya. Kalau pertama kali nge-stan kamu pernah bingung nggak sama wajah-wajah mereka? Iya, makanya aku kenal cuma Suga. Yang lain aku nggak tahu. Tapi ya aku berusaha lagi nih siapa, ini dari mana segala macam. Ya udah aku ini karena tuh kalau sebelum aku nge-stan siapa ya, atau sebelum aku ngebiasin siapa itu tuh bagi aku tuh bukan orang Korea tuh sama semua. Ternyata sebelum sama semua aku nggak tahu ini siapa gitu. Setelah aku mendalami, setelah aku suka ini, ternyata beda itu kayak gini. Cuman yang mungkin menurut aku ya kalau orang awam ya yang ngeliatnya ya udah gitu biasa aja gitu, beda sama kita. Aku mau ini sebenarnya ini nggak lagu BTS sih, lagu si Jin yang Spring Day. Yang dia tuh kayak kerennya tuh lagunya gini, love yourself tuh kalau lo cinta diri lo sendiri itu tuh lo nggak egois, malah tuh bagus gitu loh, kayak cintain diri lo sendiri baru lo mencintai orang lain. Bagus dengerin itu. Lagi terapin hari ini. Keren berarti. Oke. Selama kamu nge-stan Suga itu, tipe cowok kamu berubah nggak kayak Suga? Ya jelas. Kayak aku mainnya kayak Suga, kayak cuek. Karena kan Suga, tapi aku beneran ya, maksudnya aku suka sama orang yang kayak Suga gitu. Maksudnya kayak dari cara dia privasiin semuanya atau cara dia update intinya segala macem. Cuman aku emang bener-bener pengen kayak Suga, kayak cueknya dia, maksudnya cueknya dia kayak yaudah buat orang-orang yang nggak dikenal gitu atau nggak deket gitu loh. Terus nggak yang terlalu update untuk kegiatannya atau apapun itu gitu, boleh sesekali, tapi yang kayak nggak yang keseringan kayak gitu. Nggak setiap hari. Udah gitu pedulinya dia tuh bukan yang diumbar-umbar, gue peduli nih segala macam itu, enggak, tapi diam-diam. Jadi kayak lebih berasa kali ya kalau misalkan diam-diam gitu. Kalau misalkan kayak contohnya kan dia bikin sekolah musik kayak gitu. Jadi ya, tapi kan itu nggak ada ya, maksudnya nggak ada yang di sini gitu. Ada, cuman mungkin kita belum ketemu aja gitu. Tapi kamu tahu tipe Suga gimana? Tahu, kayak aku nggak bercanda. Ya dia nggak ada yang tipe khusus sih sebenarnya. Kayak udah apa aja gitu. Yang penting ya mungkin menurut kali ya. Mungkin dia lebih suka. Dia juga nggak permasalahin calonnya dia rambut panjang atau pendek, bisa kerja atau usianya enggak. berapa? Dia nggak permasalahin ini. Bahkan dia maunya ya istrinya di rumah aja. Kan itu juga mau ya kayak gitu ya. Enak banget. Iya kan? Kayak udah nggak usah kerja, macam kaki aja gitu, gaji dari gue semua, kan enak ya. Cuman ya balik lagi tidak seiman. Cuman ya kalau misalkan ada maunya kayak Suga. Tapi dia suka loh yang perempuan yang berhijab. Hanya suka kan? Tidak untuk tipenya kan? Ya beda. Ya udah jangan sekedar suka. Dia juga suka makanan halal sih. Iya suka banget. Suka Dia banget. pernah order tuh. Dia kalau misalkan apa ya, kalau misalkan bingung pilih makanan, ya dia pasti order yang makanan halal. Ya kan tergantung ya, kalau misalnya di Korea makanan halalnya kayak gimana. Kayak contohnya apa yang kamu tahu makanan halal khas Korea? Tteokbokki. Ayam doang. Iya. Kita juga nggak tahu itu bahannya dia pakai apa-apa. Ya kan? Jadi ya
Semoga dia selalu makan makanan halal di sana, amin. Kamu mau nganterin makanannya? Boleh, kan aku nanti jadi calonnya. Amin ya. Amin. Ya tapi walaupun nggak mungkin ya, cuman kan namanya kita berandai-andai, namanya kita ngeidolain gitu kan, sih mau ya seperti idola kita. Ya, semoga sih kamu nemu seperti Namjoon. Amin. Kalau seperti Suga, amin. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Kasih tips buat penggemar K-pop yang baru aja masuk stan. Apa tips kamu biar nggak terlalu obsesi atau mungkin toxic sama idolnya? Oh, untuk yang baru mau ya, yang baru mau nge-stan ya. Buat aku sih, ya nge-stan siapapun ya boleh ya gitu. Tapi ya dalam batas wajar aja sih menurutku. Kayak contoh, karena kan idol-idol kita kan punya kehidupan juga kan. Kehidupan masing-masing. Iya, jadi kayak mau idola kita ngamat pun ya udah gitu loh. Kayak misalkan idola kita punya pacar, ya udah gitu loh, biarin gitu ya. Kalau misalkan masih batas wajar, ya it's okay gitu. Tapi kan beda-beda ya nanggepinnya ya. Iya, bener. Jadi kayak ada yang terima, ada yang enggak. Mungkin kalau misalnya aku fan-fan aja sih. Ya walaupun mungkin awalnya kesel gitu, tapi kayak ya udah setelah dipikir kayak oh ya udah gitu, bener juga ya gitu kan, hidup kita juga punya kehidupan sendiri gitu. Jadi kayak yang penting sih apapun yang idol kita suka atau senangi kayak ya diterima aja gitu. Ya kan baik menurut dia gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Berarti kamu ada kepercayaan penuh nggak sama Suga? Nggak. Karena namanya manusia ya, nggak bisa dipercaya. Ya walaupun aku suka Suga, tapi kayak ya udah, aku fanatik tapi yang nggak yang gimana banget sih. Ya udah, aku cukup suka Suga yang kayak gini. Suka Suga yang emang cuek sama orang yang gak dikenal gitu, Orang di sekitar gitu. cuek yang haters gitu ya, karena banyak yang hatersnya dia. Jadi kayak ya udah gitu, aku nggak yang suka Suga ya udah, suka Suganya aja gitu, bukan suka yang dirinya ini lah segala macam gitu, nggak yang terlalu fanatik banget. Oke, itu dia cerita dari Julia. Terima kasih Julia, dan terima kasih Vokasi yang udah dengerin. See you next time podcast selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa di next selanjutnya. Ya.